Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali kita semuanya berjumpa dalam ibadah 10 hari ini. Mari kita mau berdoa dulu sebelum kita memulainya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Tuhan sudah membantu kami untuk kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat malam hari ini kami mau siapkan hati kami mau luangkan waktu kami untuk kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Karena kami rindu untuk diurapi Tuhan lebih lagi supaya kehidupan kami Tuhan semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Karena saatnya kita harus berkumpul bersama-sama, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Tuhan yang layak menerima segala kemuliaan dan pujian. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Mari kita mau lebih lagi bangkit, kita mau menyerukan nama Tuhan kita. Kita mau menyatakan bahwa kuasa Tuhan yang terbesar. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang
raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, Dialah raja, Dialah raja, Dialah raja. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menenangkan hati kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan berkat firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus punya tugas yang mulia untuk kita ketika kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau merenungkan setiap hidup kita dalam Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata
menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, pakailah kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, pakai kami, bentuk kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alatnya Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saatnya kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan yang telah diutus untuk menyiapkan firman-Nya Tuhan. Siapkan hati kami juga Tuhan, untuk kami boleh dibentuk lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore. Salam damai sejahtera. Kiranya sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Kembali kita di dalam rangkaian ibadah pencurahan Roh Kudus, dan sore hari ini kita memasuki di hari yang ke-8. Dan pada pada sore hari ini, seperti pada hari-hari sebelumnya, kita masih belajar memahami dan meneladani cara hidup jemaat mula-mula yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul yang kedua di ayat ke-46 dan ke-47. Firman Tuhan tertulis demikian: dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang diperuntukkan untuk anak-anaknya yang dikasihinya, seperti saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang diperuntukkan bagi saudara dan saya ini, kita akan bersama belajar melalui cara hidup dan gaya hidup jemaat mula-mula yang memberi dampak, yang mana gaya hidup mereka itu memberi dampak bagi lingkungan di sekelilingnya. Dan seperti yang ditekankan di ayat ke-47 tadi, dan sekaligus yang akan menjadi materi kita sore ini adalah menjadi berkat bagi sesama. Di ayat itu penulis menekankan bahwa Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi melalui cara atau gaya hidup jemaat mula-mula pada saat itu, mereka menimbulkan berkat bagi sesamanya dan Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Dan tugas kita sebagai orang percaya salah satunya adalah menjadi berkat bagi sesama. Tentunya banyak cara yang dapat kita lakukan untuk kita dapat menjadi berkat bagi sesama, dan salah satunya melalui cara hidup kita. Bagaimana
cara hidup kita, cara hidup seorang Kristen yang baik di mata Tuhan. Bagaimana kita bisa meneladani cara hidup pengikut Kristus, dan khususnya pada jemaat mula-mula pada waktu itu. Kita akan bersama belajar cara hidup, bagaimana cara hidup kita seharusnya ya. Ada di sini kita belajar 3 hal. Kita yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menjadikan hidup kita sebagai berkat. Yang pertama adalah menjadikan hidup kita lebih bertekun. Bertekun di dalam doa tentunya ya. Bertekun dalam doa tiap-tiap hari yang saya maksud itu memang bukan hal yang mudah. Kita harus bangun pagi, lalu bersaat teduh, itu memang bukan hal yang sangat mudah. Harus ada komitmen yang kuat untuk dapat melakukan hal yang itu. Tetapi kita punya Roh Kudus dan kita bisa minta bimbingannya untuk kita dapat dimampukan untuk melakukannya, dan itu hal yang sangat bisa. Dalam kehidupan kita tentunya bertekun dengan setia itu harus menjadikan kebutuhan kita. Jadi di awal, sebelum kita mengawali hari ini, hari-hari kita, sebelum kita melakukan rencana kita, aktivitas kita harus bertekun, harus tunduk memohon pertolongan, memohon bimbingan, serta mendoakan orang-orang di komunitas kita, di sekeliling kita. Dan otomatis jika orang-orang di sekeliling kita, di komunitas kita bawa di dalam doa-doa kita di awal kita akan melakukan aktivitas, otomatis kita sudah menjadikan berkat bagi orang yang kita doakan. Jadi mari saya mengajak saudara untuk memastikan sebelum kita mengawali kehidupan kita, mengawali aktivitas kita pagi hari, pastikan kita bertekun di dalam doa. Kita tunduk, kita gunakan lutut kita untuk berserah dan berdoa kepadanya. Selain kita diberkati, kita pun dapat menjadi berkat karena kita juga menyertakan orang-orang di sekeliling kita di dalam doa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua adalah tindakan. Tindakan itu lebih penting dari kata-kata. Jika kita pandai berbicara, fasih meyakinkan orang, dan pandai bertutur kata, itu bukan hal yang salah dan itu justru hal yang baik. Tetapi itu juga harus ditunjang dengan cara hidup, dengan tindakan kita yang baik juga. Karena cara hidup kita, tindakan kita itu kadang berbicara lebih keras dari apa yang kita ucapkan. Dapat lebih mempengaruhi, dapat lebih memberkati dibanding kita hanya sekedar berkata-kata manis. Kita dapat menemukan di Alkitab bahwa Tuhan banyak memakai hamba-hambanya yang hebat. Dan jika kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, Tuhan memakai Rasul Petrus, dan apa yang dilakukannya ketika dia berkhotbah, hingga 3.000 orang menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Namun sore ini saya juga akan mengingatkan pada kita semua, kita juga menemukan bahwa orang-orang biasa pun, orang-orang yang tidak punya kedudukan apapun, tidak punya jabatan apapun, bisa juga dipakai Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya memakai yang orang hebat.
Bisa kita lihat tadi yang seperti di ayat yang ke-46 dan 47 tadi. Demikian pula dengan kita pun dapat dipakai Tuhan yang hanya biasa-biasa saja untuk membuat karya Tuhan yang luar biasa, yang menjadikan kita saluran berkat bagi sesama kita. Kita dapat melihat Tuhan memakai jemaat mula-mula ini sebagai saluran berkatnya ketika mereka mempunyai cara hidup yang baik, yang saling mengasihi, yang suka bersekutu di rumah-rumah mereka, berkelompok-kelompok, saling mengasihi, saling berbagi, saling menolong, saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni, dan saling mencari solusi pergumulan yang ada di antara mereka. Dan itu ditekankan di ayat 46, akibat dari semuanya itu mereka disukai orang. Jika sudah disukai orang, otomatis mereka pun akan menjadi berkat. Jadi hal yang kedua yang dapat menjadikan kita sebagai berkat adalah tindakan kita yang melebihi dari perkataan kita, yaitu adalah cara hidup kita seperti jemaat mula-mula tadi, yang hidup peduli, saling berbagi. Dan cara hidup itu yang Tuhan inginkan, dan karena itulah nama Tuhan dimuliakan, karena sekeliling kita melihat cara hidup kita yang saling mengasihi, saling rukun antar sesama, otomatis orang di sekeliling kita akan melihat kita itu, wah, ini sangat diberkati Tuhan, ini orang-orang hebat, begitu ya. Dan otomatis nama Tuhan dimuliakan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya? Apakah kita mau memakai cara hidup atau menerapkan di dalam hidup kita seperti cara hidup jemaat mula-mula yang seperti kita baca di dalam 2 Kisah Para Rasul pasal 2 tadi ya? Atau apakah cara kita justru bertolak belakang dari cara hidup seperti jemaat mula-mula yang kita baca tadi, sehingga cara hidup kita bukan menjadi berkat, tetapi justru menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Sore hari ini saya mengajak saudara kita semua untuk memperhatikan cara hidup kita melalui perkataan yang kita ucapkan, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan atau pikiran-pikiran yang kita buat dalam keseharian kita. Pastikan itu jadi berkat bagi orang lain, karena cara hidup kita itu lebih penting dan lebih berdampak dibandingkan manisnya kata-kata yang mungkin ya sering keluar dari bibir kita ya. Mari kita hidup meneladani seperti cara hidup jemaat mula-mula. Kita lihat mereka semua tidak semuanya mempunyai karunia yang hebat. Mungkin hanya orang-orang biasa, tetapi mereka pun dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Bahkan mungkin tidak kalah dengan Rasul Petrus yang dengan tindakannya itu bisa menyelamatkan 3.000 orang ya. Semua dipakai Tuhan, apapun posisi, apapun kondisi, apapun talenta yang mereka punyai dan kita punyai, asal kita dapat menerapkan hidup saling peduli, saling mengasihi, saling mengampuni, menjaga kerukunan. Di situ kita akan melihat tangan Tuhan memakai hidup kita untuk memberkati sesama, untuk menambah orang memperoleh janji keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu hal yang ketiga yang dapat membuat hidup kita menjadi berkat bagi sesama
adalah memuji Tuhan seperti yang kita baca di ayat 47 tadi. Sambil memuji Allah ya. Memuji Allah bukan hanya kita memujikan Allah dengan nyanyian-nyanyian yang indah, nyanyian yang merdu, mendayu-mendayu, tetapi juga bagaimana kesaksian kita, bagaimana kita dilihat orang. Orang melihat kita suka memuji, orang akan melihat kita, merasakan bahwa Tuhan hadir di kehidupan kita. Dan itu akan memberkati orang. Jika kita selalu memuji Tuhan, baik dari keluarga, mulai dari keluarga kita, di komunitas kita, semua saling memuji Tuhan, orang-orang di sekeliling kita akan melihat betapa kemuliaan Tuhan kita nyatakan, dan kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi saya baris bawahi juga di ayat ke-47 tadi, mengatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan sesudah kata-kata memuji Allah ya. Jadi saudara, mari kita selalu ingat akan tugas hidup kita, yaitu menjadi berkat bagi sesama dengan cara merubah cara hidup kita. Jika kita sudah baik, mari kita tingkatkan lagi. Kita diingatkan oleh ayat 46 dan 47 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Jadi kita dituntun Tuhan. Kita sore ini sudah dituntun Tuhan untuk dapat meneladani cara hidup jemaat mula-mula, yaitu dengan cara hidup rukun, peduli, bertekun dalam doa, dan senantiasa memuji Tuhan. Dan ketika kita telah menerapkan cara hidup kita seperti jemaat mula-mula, maka kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan semakin banyak orang yang akan berjumpa dan mengenal serta percaya kepada Yesus, semakin itu berarti semakin banyak orang yang akan menerima janji keselamatan. Kiranya firman Tuhan sore ini dapat menambah iman percaya kita dan menuntun hidup kita untuk menjadi pelaku firman dan menjadi saksi sang kabar baik Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara hidup kita yang semakin baik dan lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami tinggikan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memakai kami sebagai saluran berkat bagi orang-orang di komunitas kami, di sekeliling kami, bahkan orang yang belum kami jumpai. Kami orang-orang biasa yang Kau pilih untuk melakukan pekerjaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Mampukan kami dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk dapat meneladani cara hidup jemaat mula-mula, cara hidup yang senantiasa bertekun, saling menghargai, saling peduli, dan semuanya itu selalu memuji dan menghormati nama-Mu, sehingga melalui hidup kami banyak orang diberkati dan diselamatkan. Jadikan cara hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang saatnya kita untuk siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita mau tundukkan kepala kita mau lebih lagi merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau ambil saat teduh sebentar. Karena Tuhan yang layak menerima segala pujian. Tuhan yang layak kami tinggikan, Tuhan yang layak kami agungkan.
Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu. Besar dan ajaib Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak
puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengagumi kebesaran Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita mau katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengagumi kebesaran Tuhan. Kami menghormati Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini kami sudah merasakan kasih Tuhan, kami sudah merasakan urapan Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami kembali. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai hidup kami Tuhan, supaya hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.